Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sampai RW untuk melanjutkan kajian kita, ngaji kita surat Al-Baqarah yang pada kesempatan yang lalu kita sudah selesaikan sampai ayat 264. Insya Allah pada perjumpaan kali ini kita lanjutkan 265 sampai 269. Hadirin sekalian, surat Al-Baqarah itu sampai ayat 286. Jadi kira-kira masih ada sekitar 17 ayat lagi yang belum kita selesaikan. Insya Allah akan kita bahas pada beberapa kali pertemuan ke depan ya. Hadirin sekalian, selesainya surat Al-Baqarah ini nanti akan kita lanjutkan lagi. Apakah nanti akan kita lanjutkan dengan surat Al-Imran atau memang ada permintaan dari teman-teman sekalian, para pemirsa, untuk melanjutkan kajian apa, kan gitu ya. Kalau memang ada request ya, silakan saja nanti tolong tulis di kolom komen di bawah. Kita ingin melanjutkan dengan kajian surat apa. Kalau memang tidak ada permintaan, berarti akan saya teruskan untuk membahas surat Al-Imran ya. Hadirin sekalian, kalaupun misalnya sudah selesai kajian kita sampai 286, mohon ini bukan sesuatu yang final gitu ya. Jadi kita masih tetap akan terus mengkaji lagi sampai seluas mungkin sehingga kita dapat pemahaman atau pengertian yang sangat luas dari kajian surat Al-Baqarah. Jadi jangan berhenti sampai di sini. Silakan saja lanjutkan lagi baik dari media ini maupun media-media yang lain ya yang bisa kita tempuh. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang lalu juga ada permintaan untuk melakukan pelajaran bahasa ya. Karena mungkin ketika kita menyampaikan kajian bahasa di sini, mungkin ada sebagian yang merasa ketinggian lah atau memang belum memahami. Nah, pada beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan kolaborasi lah dengan channel Peta Islam itu untuk membahas khusus kajian bahasa ya. Permintaannya melakukan kajian bahasa nahwu sorof itu dari nol gitu ya, jadi dari yang paling dasar sama sekali. Jadi sudah kita mulai, silakan saja nanti browsing di channel Sampai RW untuk kajian bahasa mulai dari nol ya, belajar nahwu sorof mulai dari nol. Kalaupun itu bisa membantu, ya mudah-mudahan menjadi tambahan modal ya, tambahan modal kita menguasai salah satu alat dalam memahami Al-Quran. Nah, kalau memang itu ternyata positif bagi kita, silakan kita lanjutkan dan kita tentunya berbagi kepada teman-teman kita ya atau saudara-saudara kita. Semoga dengan berbagi, dengan nge-share itu ya mungkin akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat 265 sampai 269 ya. Seperti biasa kita baca dulu ayatnya. Anda bisa menyimak saja atau sambil mengikuti bacaan yang kita baca ya. Temanya surat Al-Baqarah ayat 265 sampai 269, keluarkan pengorbanan yang terbaik ya. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha difain fa illam yusibha wabilun fatallun wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu zurriyatun du'afa fa asabaha isarun fihi narun fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun.
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhizihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, kita lanjut ya kajian bahasanya. Yang pertama ayat 265, wa masalul ladzina yunfikuna amwalakum ibtigha'a mardatillah. Masalu ini apa namanya? Masalul ladzina ya. Jadi masalu ini isim, biasanya masalun kalau isimnya ada tanwinnya. Tapi karena dia idhofah dengan aladzina jadi masalul ladzina. Nah, ini idhofah. Kemudian ini menjadi mubtada ya. Karena dia statusnya marfu nih. Berikutnya alladzina ini isim mausul, maka dia dijelaskan oleh jumlah silah. Jumlah silahnya yang panjang ini dia. Nah, ini yang panjang ini jumlah fi'liyah. Ini diawali dengan fi'il yaitu yunfikuna, fi'ilnya, kemudian domirnya adalah antum hum ya. Domirnya atau fa'ilnya hum, kemudian amwala hum. Amwala itu menjadi maf'ulnya ya. Amwala hum bentuknya idhofah nih ya. Kemudian ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a ini juga menjadi maf'ul ya karena dia statusnya barisnya fathah, statusnya mansub ya. Nah, ibtigha'a mardati itu idhofah. Mardoti dengan Allah jadi mardotillah juga idhofah. Jadi ini namanya idhofah bertingkat ya. Mardotillah ini idhofah, ibtigha'a mardotillah juga idhofah. Nah, jadi ini idhofah bertingkat. Nah, idhofah yang bertingkat ini itu menjadi maf'ul li ajlih bagi yunfikuna. Gitu ya. Kalau yang ini amwalahum ini namanya maf'ul bi. Kemudian kalau ini ibtigha'a mardatillah namanya maf'ul li ajli. Maf'ul bi itu adalah objek yang langsung dikenakan oleh pekerjaan. Kemudian kalau maf'ul li ajli itu objek atau alasan ya. Sebab apa gitu, sebabnya atau alasannya atau tujuannya ya dari pekerjaan ini ya. Nah, berikutnya ini wa ma'asal ladzina yunfikuna amwalakum ibtigha'a mardatillah itu adalah mubtada. Gitu ya. Kalimat yang panjang ini menjadi satu mubtada ya. Kemudian ada lagi ini wawunya atof ya. Kemudian wawunya atof ini tasbitan. Jadi atofnya kepada ma'tufnya kepada ibtigha'a. Jadi tadi maf'ul li ajlihnya tadi adalah ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan. Nah, ini ada sambungannya lagi. Jadi maf'ul li ajlihnya ada dua gitu ya. Yaitu ibtigha'a mardatillah dan tasbitan min anfusihim. Gitu ya. Min huruf jar anfusi majrur ya. Jadi jar dan majrur, kemudian anfusihimnya idhofah. Nah, tasbitan min anfusihim ini apa namanya ini isimnya, kemudian ini min alfusimnya itu muta'alik ya, dia keterangan atau penjelasan tambahan dari tasbitan. Jadi ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim itu menjadi apa namanya maf'ul li ajli gitu ya. Kemudian kalau tadi yang panjang tadi semua itu mubtada'nya, baru sekarang ada khobarnya nih ya. Khobarnya adalah kamatsali jannatin birabwatin asabaha wabilun dan seterusnya. Itu khobarnya. Nah, ka masali, ka huruf jar, masalinya majrur, masali jannatin. Nah, ini masali jannatin ini idhofah. Jadi idhofah itu cirinya ini isimnya yang pertama tidak pakai tanwin, kemudian isim yang keduanya pakai tanwin, itu dia idhofah ya. Atau misalnya kalau isim yang keduanya tidak pakai tanwin tapi pakai alif lam, itu juga idhofah. Nah, kamasali jannatin. Nah, jannatin itu biasanya
ini jannatin birobwatin. Kalau kita baca pakai tajwid, ini nun tanwin bertemu dengan ba. Jadi bacaan hukumnya iklab ya. Jadi jannatim birobwatin gitu ya. Nah, itu ini birobwatin itu muta'alliq kepada jannatin ya. Jadi dia menerangkan jannatin ya. Kemudian birobwatin asobaha wabilun. Birobwatin juga dijelaskan oleh asobaha wabilun. Nah, penjelasannya ini itu bentuknya adalah jumlah fi'liyah, yaitu asoba, kemudian ada ha, ada wabilun. Jadi wabilun karena dia domah statusnya marfu, ini menjadi fa'ilnya, asoba fi'ilnya, ha-nya maf'ulnya. Berikutnya fa'atat ukulaha di faini. Fa'atat itu domirnya fi'il madi, domirnya hiya, hiyanya kembali kepada jannatin tadi ya. Kemudian ukulaha di faini ya. Ukula itu barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari fa'atat. Ini ukulahnya idhofah, di faini itu hal ya, keterangan untuk fa'atat ya. Berikutnya fa'in lam yusibha wabilun fatolun. Nah, ini coba diperhatikan ya. Jadi begini. In itu huruf syarat. Ya, in lam yusibha wabilun itu syarat gitu ya. Jadi karena ada in ini huruf syarat, syaratnya adalah lam yusibha wabilun. Jawab syarat itu cuman fatolun gitu ya. Nah, jawabnya cuma itu, fatolun ya. Nah, ini jawab syaratnya fatolun. Nah, sekarang begini. Ini syaratnya lam yusibha wabilun. Lam itu huruf nafi ya, yang menyatakan tidak. Yusibha karena ada lam, jadi dia yusibha, harusnya yusibuha wabilun. Oh maaf, ini fiilnya fiil ya yusibha ya. Ini dia fiil mudore, kemudian domirnya huwa ya, huwanya kembali kepada wabilun ya. Jadi ini fa'ilnya wabilun. Nah, ini yusibha, ini fiil dan maf'ul ya, haknya maf'ulnya. Nah, kalau di sini ada lam yusibha wabilun, kemudian ini kalau jawab syaratnya adalah yusibha fatolun gitu ya. Jadi tolun ini menjadi menjadi fa'il ya dari yusibha gitu ya. Jadi jawab syaratnya ini fatolun. Jadi kalau mau dilengkapin itu fatolun yusibha gitu ya. Kemudian wallahu bima ta'maluna basir. Ini jumlah ismiyah ya. Wallahu mubtada'nya, basirun itu khabarnya. Nah, kemudian baru bima ta'maluna itu muta'alik ya, keterangan tambahan. Tapi di sini basirun itu kan isim. Nah, isim ini beramal fiil. Sehingga karena dia beramal fiil, maka bisa juga ini bima ta'malun itu menjadi maf'ulnya. Kemudian ayawaddu ahadukum. Ayawaddu ini a itu huruf istifham ya untuk bertanya, yawaddu itu fiil mudore. Kemudian ahadukum, ahadunya fa'ilnya ya, ahadukumnya idhofah ya. Jadi yawaddu ahadukum ini fiil dan fa'il ya. Fiilnya yawaddu, ahadukumnya fa'il. Kemudian ini ada maf'ulnya. Maf'ulnya adalah antakuna lahu jannatun gitu ya. Ini maf'ulnya. Tapi maf'ulnya juga berbentuk jumlah. Di sini kita bilangnya bisa jumlah bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ini ya kan gitu ya. Karena di sini ada takunu ya. Takunu itu dia bentuknya seperti bentuk fi'il ya. Jadi kita bisa bilang itu jumlah fi'liyah ya. Tapi dia biasanya kita suka menyebutkannya begini, kalau ada kana yakunu, takunu itu ini menjadi takuna. Karena apa? Karena ada an. Jadi an takuna. Kalau nggak ada an dia takunu ya.
Jadi an itu menasabkan fiil mudhari. Nah, karena ada takunu ya atau takuna, ini seperti balik lagi ke kana ya. Kana itu ada isim kana dan ada khobar kana. Isim kananya adalah hiya ya. Kemudian atau anta di sini ya. Jadi hiya atau anta sama saja nih kan gitu ya. Nah, tapi karena di sini kum ya maka dia bisa menjadi anta ya. Kemudian jannatun ya, jannatun ini khobarnya ya. Ini khobarnya ya. Nah, lahu jar majrur ya. Berikutnya jannatun min nakhilin wa anabin. Min huruf jar, nakhilinnya majrur, wa anabin juga majrur ya. Jadi ini jar majrur ada dua. Nah, ini keterangan atau muta'alliq kepada jannatun. Berikutnya tajri min tahtihal anharu. Tajri ini fi'il mudhari, domirnya hiya, hiyanya kembali kepada anharu ini ya di sini karena dia barisnya doma statusnya marfu, maka dia menjadi fa'il dari tajri. Min tahtiha, min huruf jar, tahtinya majrur ya. Kemudian lahu fiha min kulli samarat ya. Lahu ini idof apa namanya? Jaran majrur, fiha juga jaran majrur, min kulli samarat juga jaran majrur ya. Nah, ini semuanya menjelaskan, menerangkan kepada jannatin tadi ya. Kemudian asobahu wa asobahul kibaru ya. Asoba itu fi'il madi ya. Al-kibarunya itu fa'ilnya, ku-nya maf'ulnya ya. Kemudian walahu zurriyatun du'afa'u ya. Ini lahu zurriyatun du'afa'u. Jadi lahu ini jar majrur, ini jadi khobar, zurriyatun du'afa'u-nya jadi mubtada ya. Nah, zurriyatun du'afa'u ini sifat mausuf ya. Ini sifat mausuf jadi mubtada, lahunya jadi khobar. Kemudian fa'asobaha i'sorun fihi narun fahtarakot. Ini ada fiil lagi ya, asoba, fa asoba ha isorun. Jadi failnya itu isorun. Fiilnya asoba, hanya maf'ul. Kemudian fihi, apa namanya? Ini fi huruf jar, hi-nya majrur. Ini ada narun fahtarakot. Narun, jadi kalau fihi narun gitu kan? Ini khobarnya, ini mubtadanya. Tapi narun itu penjelasannya adalah fahtarokot. Jadi fahtarokot domirnya hiya. Hiyanya kembali kepada narun gitu ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati. Kak huruf jar, zalikanya majrur ya, tapi zalika di sini isim isyarah ya, kata tunjuk. Jadi dia menjadi kadzalika ya, menjadi apa namanya khobar ya. Kemudian yubayyinu ayatihi, yubayyinullahu lakumul ayati. Ini bayyana yubayyinu. Bayyana yubayyinu itu fi'il mudhari, domir huwa ya, huwanya ke Allah ya. Jadi yubayyinullahu, kemudian al ayati ini maf'ulnya ya. Lakum jar dan majrur. La'alakum tatafakkarun, ini ada isim la'ala dan ada khobar la'ala. Ya, isim la'alanya adalah kum, kemudian khobar la'alanya adalah tatafakkarun. Berikutnya ya ayyuhalladzina amanu, udah sering ya. Ini huruf nida, alladzina amanunya munada. Alladzina dan amanu ini isim mausul, ini jumlah sila. Kemudian anfiku min thayyibati ma kasabtum. Anfiku ini fi'il amr ya. Anfik, anfiqo, anfiku, kemudian min thayyibati, min huruf jar, thayyibatinya majrur ya. Nah, thayyibati ma gitu ya. Jadi ini min thayyibati ma kasabtum itu menjadi maf'ulnya dari anfiku. Thayyibati ma ini jadi dia idhofah kepada ini ya, thayyibati ma. Kemudian ma itu menjadi isim mausul dengan kasabtum jadi jumlah silahnya. Berikutnya wa mimma, kalau tadi ada min thayyibati ma, kemudian ini ada wa mimma ukhrijna lakum minal ardi ya. Jadi min thayyibati ma kasabtum, kemudian min thayyibati ma
mimma akhrajna lakum min al-ardi ya. Ini sama ya. Nah, ini mimma min huruf jar maknya majrur ya. Kemudian maknya karena dari thayyibatin ya, tadi dia jadi idofah lagi. Kemudian akhrajna maknya kan ini isi mausul. Ini akhrajna lakum minal ardi ini menjadi jumlah silahnya ya. Jumlah silahnya jumlah fi'liyah. Ada akhrajna ini fi'il madi domir nahnu, minal ardinya menjadi maf'ulnya ya. Kemudian lakum jar dan majrur ya. Jadi muta'alliq juga kepada ya, atau menjadi maf'ulnya juga. Kemudian wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. La-nya ini la nahi ya. Tayammamu ini menjadi fi'il nahi ya. Al khabisanya maf'ul. Kemudian minhu yunfikun, tunfikuna ya. Tunfikuna. Berikutnya walastum bi akhizihi ya. Lastum bi akhizihi. Ini isim laisa ya. Isim laisa ini antum ya. Kemudian bi iznihi bi huruf jar, izninya majrur, iznihinya idofah ya. Jadi jar dan majrur dia idofah ya. Ini menjadi khobar laisa. Ila antughmidu fi. Ila ini pengecualian ya. An itu dia menasabkan fiil mudore, tughmidu harusnya tughmiduna, tapi karena ada an jadi an tughmidu fihi. Ini fiil mudore, failnya antum ya. Berikutnya wa'lamu anallaha ghaniyun hamid ya. Wa'lamu ini fiil amr, kemudian domirnya antum, kemudian maf'ulnya anallaha ghaniyun hamid. Anallaha, anna itu huruf ya, allaha itu isim anna, ghaniyun hamid khobar anna. Khobar annanya itu sifat mausuf ya. Berikutnya asyaitonu yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Asyaitonu ini mubtada'nya, khobarnya yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya gitu kan. Nah, khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Ada dua jumlah fi'liyah di sini, yaitu yang pertama yaidukumul faqra, yang kedua ya'murukum bil fahsya. Nah, di sini dibatasi oleh waw ya. Wawnya waw atof ya. Jadi ya'murukum ma'tuf kepada ya'idukum. Jadi ini fi'il mudhari domir domir huwa, kumnya maf'ul. Nah, kemudian al-faqra juga ini maf'ul ya. Berikutnya ini ya'murukum, ini juga fi'il mudhari domir huwa, huwanya kembali kepada asyaitonu. Nah, ini kumnya maf'ul, kemudian bil fahsya juga maf'ul ya. Kemudian wallahu yaidukum maghfiratan minhu wa fadlan ya. Di sini Allah menjadi mubtada'nya, yaidukum maghfiratan minhu wa fadlan itu menjadi khobarnya. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu yaidukum wa maghfiratan ya. Jadi ini fiilnya yaidu, kumnya maf'ul, maghfiratan juga maf'ul, fa'ilnya huwanya kembali kepada Allah. Kemudian wa fadlan, maghfiratan wa fadlan ya, itu minhu. Jadi ini ma'tuf kepada maghfiratan ya, fadlannya. Kemudian wallahu wasi'un alim ya. Ini Allah mubtada, wasi'un alimnya khobar. Nah, kemudian wasi'un alimnya ini sifat mausuf ya. Satu lagi, yu'til hikmata man yasha'u ya. Yu'ti itu ata ya'ti ya. Kalau polanya af'ala yuf'ilu, ata yu'ti. Nah, ini bisa ya. Jadi ini fi'il mudhari ya. Domirnya huwa ya. Nah, kemudian al-hikmatanya maf'ul, man yasha. Nah, ini man yasha juga jadi gini. Dia mendatangkan huwa itu fa'ilnya mendatangkan apa? Al-hikmata kepada siapa? Kepada man. Nah, itu ya. Nah, man ini
Ini menjadi maf'ul. Jadi al-hikmata itu maf'ul yang pertama, man itu maf'ul yang kedua. Tapi man itu adalah isim mausul. Jadi harus perlu dijelaskan lagi. Yaitu man yang mana? Man yang yasha'u. Nah, itu ya. Jadi yasha'u ini fi'il mudhari, domir huwa. Huwanya kemana? Kepada si man. Jadi huwanya di sini sebagai objek, sebagai pengganti dari man, bukan yasha'u yang selama ini diartikan Allah yang menghendaki, huwanya kembali ke sini. Gitu ya. Jadi ini yasha'u itu ada fi'il fa'il. Fa'ilnya adalah huwa. Huwanya kemana? Huwanya ke man. Huwanya pengganti dari man ya. Bukan kepada huwa yang ke sini ya. Berikutnya waman yu'tal hikmata. Ini sambung lagi ya. Man yu'ta. Kalau ini man ini isim mausul. Jumlah silahnya adalah yu'tal hikmata. Yu'ta ini juga apa namanya? Kalau tadi yu'ti itu fi'il mudhari maklum, yang ini yu'ta itu fi'il mudhari majhul. Berarti ini huwanya, yang huwanya si man itu dia menjadi naibul fa'il. Gitu ya. Dia menjadi naibul fa'il, kemudian ini fi'ilnya, kemudian al-hikmata menjadi maf'ulnya, gitu ya. Jadi fi'il mudhari majhul itu ada naibul fa'ilnya dan ada maf'ulnya. Kemudian ini mannya bisa menjadi man syarat gitu ya, man syarat. Maka kalau ini man syarat, syaratnya adalah yu'tal hikmata, jawab syaratnya adalah faqad utiya khairan katsira gitu. Faqad utiya huwa ini qad itu sungguh ya, huruf taukid. Kemudian ini utiya huwa, huwanya ini menjadi naibul fa'il ya, karena ini fi'il fi'il madi majhul. Kemudian khairan katsiran ini menjadi maf'ulnya. Berikutnya wama yazakaru illa ulul albab. Wama maknya artinya tidak ya, artinya maknya mak nafi ya. Yazakaru ini fi'il mudhari, ma illa. Nah, berarti ini ma illa sama seperti dengan la illa ilaha illa la illa ini ya. Nah, ini illa pengecualiannya ulul albab. Ulul albab ini idofah ya. Nah, ini idofah ini menjadi fa'il dari yazakaru. Kajian sekalian, kira-kira itu kajian bahasanya. Kita lanjut saja untuk memahami maknanya ya. Untuk sesi kali ini sengaja saya tampilkan ayatnya satu persatu berikut terjemahan ya. Karena ketika kemarin-kemarin saya tampilkan aja ayatnya seluruhnya yang kita bahas, ada komentar atau permintaan yang ayatnya dipisah-pisah agar si pendengar juga dapat memahami ayat mana yang sedang dibahas, karena kalau jadi satu jadi satu tampilan saya ngomong sedangkan pemirsa tidak tahu nih yang ditunjuk yang mana nih kan gitu ya. Jadi ya kalau untuk sesi kali ini sebetulnya insya Allah kita pisah-pisah ya. Yang pertama wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Ini masal ya, masal itu perumpamaan. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, yang mengeluarkan, yang mengorbankan hartanya ibtigha'a mardatillah, karena mencari keridhaan dari Allah ya. Karena ingin mendapatkan ridho Allah. Karena dia berbuat lillahi ta'ala ya, karena Allah. Kemudian wa tasbitan min anfusihim, dan juga karena dia ingin mendapatkan ketenangan hatinya ya, ketenangan pribadinya, ketenangan jiwanya. Perumpamaannya seperti gitu. Nah, hadirin sekalian, kalau kita mengulas sedikit lagi kepada kajian yang sebelumnya, itu ada orang yang ketika dia yunfikuna amwalahum, dia mengorbankan, mengeluarkan sejumlah pengorbanan dalam bentuk materi hartanya, tapi ada motif yang ingin dilihat orang, ingin dipuji-puji orang gitu kan, ingin ingin dianggap lah kan gitu ya, ingin diperhatikan. Kemudian ada lagi motif ketika dia memberi itu juga diiringi dengan cercaan, dengan hinaan.
Jadi mungkin dia bagi-bagi atau apa namanya tebar-tebar bantuan gitu, tapi sambil mungkin mukanya cemberut gitu ya, atau mungkin sambil umpatan-umpatan yang tidak mengenakan gitu ya. Jadi ada dua itu. Nah itu perumpamaannya seperti batu licin ya, kemudian ditimpa debu, debunya ditimpa oleh hujan deras sehingga debunya tidak berbekas, tidak nempel di batu yang licin itu. Jadi maksudnya adalah bahwa donasi atau pengorbanan yang kita keluarkan, tapi kalau tujuannya bukan karena Allah, tujuannya ada motif-motif yang lain, maka itu sia-sia, nggak ada artinya gitu ya. Justru mendatangkan mudarat, apalagi misalnya bantuan yang kita berikan sambil diiringi dengan ungkapan-ungkapan yang kata-kata yang kasar ya. Nah demikian hanya mungkin barangkali ketika orang-orang tua kita dulu yang sudah mungkin mewakafkan materinya, entah itu mewakafkan tanahnya, mewakafkan harta benda dan sebagainya. Nah, orang tua kita dulu tuh ikhlas saja memberi kan gitu, ikhlas saja berwakaf karena ini dia berharap menjadi amal jariah bagi dia kelak kan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai anak cucunya suka ngungkit-ngungkit. Ini kan dulu masjid tanahnya dari bapak gua, ini madrasah, ini pesantren dulu hasil perjuangan orang tua gua, nah gitu. Jadi ini namanya mengungkit-ungkit. Nah, ya sedangkan satu sisi orang yang sudah berkorban itu dia sudah ikhlas, kita anak cucunya bukannya nambahin amal jariah orang tua kita, malah kita mengungkit-ungkit. Khawatir nanti malah menjadi mengurangi apa namanya keikhlasan dari peran atau pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Jadi ketika kita berkorban dalam bentuk pengorbanan materi, pengorbanan harta benda, hendaknya kita korbankan dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa ingin dinilai oleh siapapun kecuali oleh Allah. Ya, jadi ikhlas saja, karena perumpamaannya tadi kalau kita tidak ikhlas itu seperti batu licin diaurin debu, kemudian ditimpa hujan deras, ya nggak ada bekas, nggak ada sisa, nggak ada yang nempel kan gitu ya. Nah, sedangkan perumpamaan orang yang berkorban, ya mengeluarkan sejumlah pengorbanan hartanya, materinya, karena ingin mencapai atau ingin mendapatkan ridho Allah, karena ingin apa namanya sesuai dengan perintah Allah, mengikuti perintah Allah, dia ikhlas ya. Kemudian watasbitan min anfusihim, dan mereka apa namanya mendapatkan ketenangan jiwanya ya. Kalau ini harta yang memang bukan hak kita sudah kita keluarkan, itu jiwanya menjadi tenang ya. Nah, perumpamaan yang ini itu kamatsali jannatin birobuatin sobaha wabilun fa'atat ukulaha difain. Ini seperti sebuah kebun yang letaknya di pegunungan lah katakanlah ya, di tempat yang tinggi katakanlah di pegunungan. Kemudian jadi kebun yang letaknya di dataran tinggi, kemudian asobaha wabilun ya, itu disirami oleh hujan lebat gitu ya. Nah, karena perkebunan ini disirami oleh hujan lebat, maka tanahnya menjadi subur. Ketika tanahnya menjadi subur, maka dia akan menghasilkan aneka tumbuhan ya, aneka buah-buahan ya, yang jumlahnya define, jumlahnya berlipat-lipat ya. Jadi jumlahnya berlipat ganda gitu ya. Artinya produksinya menjadi banyak gitu. Nah, fa'ilam yusibha, sekiranya fa'ilam yusibha wabilun, sekiranya hujan lebat itu tidak menyiraminya, kemudian fotolun, maka cukup ya, embun aja juga sudah cukup ya untuk menyirami kebun yang ada di dataran tinggi itu. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan ilmunya yang diajarkan kepada kita ini maha melihat, maha menilai apa yang telah kita atau apa yang akan kita kerjakan, ya.
apa-apa yang sedang atau akan kita kerjakan. Jadi melihatnya bagaimana, menilainya bagaimana. Nah, yang sudah kita kerjakan diukur dengan ilmu Allah, ini pekerjaannya ikhlas apa tidak. Ini pekerjaannya mendapatkan imbalan yang baik apa tidak. Ini pekerjaannya karena mardotillah, ya, kemudian watasbitan min anfusim atau tidak, dan seterusnya begitu ya. Jadi Allah dengan ilmunya yang membekali atau yang diberikan kepada kita, maka dengan ilmu Allah itu kita bisa mengukur apa-apa yang kita kerjakan, ya, atau apa yang orang lain kita kerjakan. Tapi kalau orang lain yang mereka kerjakan sudahlah, nggak penting lah ya, nggak ada urusan dengan kita. Tapi apa yang sudah kita kerjakan hendaknya kita bekerja dengan ikhlas, gitu ya. Berikutnya, ayawadu ahadukum antakuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin. Ayawadu ahadukum, adakah di antara kalian, ya, adakah di antara seseorang di antara kalian yang ingin, ya, yang ingin antakuna lahu jannatun, yang ingin punya kebun gitu ya, min nakhilin wa anabin, kebun dari anggur dan kurma gitu ya. Tapi di sini ya, ingin memiliki kebun kurma dan kebun anggur. Kemudian tajri min tahtihal anhar, yang kebun itu di dalamnya atau di bagiannya ada sungai yang mengalir, ya, untuk mengairi, untuk sebagai irigasi dari kebun itu. Fiha, ya, min kulli samarot, ini di dalamnya itu menghasilkan aneka buah-buahan. Di sini tadi bilangnya kebun kurma dan anggur, tapi di sini menghasilkan buah-buahan. Jadi bukan hanya kurma dan anggur saja ternyata ya. Kemudian wa asabahul kibaru walahu zurriyatun du'afan. Nah, jadi begini, intinya di antara kita ini ada enggak orang yang seolah-olah, ya, atau ini kan namanya masalun ya, ini perumpamaan. Ini kita ingin punya kebunnya kebun anggur dan kebun kurma, kemudian yang di dalamnya ada sungai yang mengalir sebagai sumber irigasinya, sebagai tempat untuk menyuburkan tanahnya, ya. Kemudian dari irigasi itu nanti akan tumbuh aneka buah-buahan, bukan hanya anggur dan kurma saja, ya. Nah, kita kepengen nggak punya taman, punya kebun yang oh ya, kebun kurma, kebun anggur, atau misalnya kebun aneka buah-buahan yang kebunnya indah, kemudian dialiri oleh sungai yang mengalir sebagai sebagai sumber pengairannya. Tapi al-kibaru asobahu, tapi usia rentak itu, usia tua itu, usia senja itu akan menghampirinya, ya. Jadi punya kebun dengan taman yang bagus, dengan taman yang indah, dengan sungai yang mengalir, dengan aneka tumbuh-tumbuhan, aneka buah-buahan yang tumbuh subur, tapi lama-kelamaan si pemilik juga akan mengalami masa-masa usia tua, usia senja. Kemudian walahu zuriyatun du'afa, sedangkan dia punya zuriyah, dia punya keturunan yang lemah, ya. Kemudian fa'asabaha sorun, ya. Kemudian ada angin angin yang menerjang kebun itu. Kemudian fihi narun fahtarokot, ada api yang membakar karena ada tiupan angin, sehingga kadang terjadi gesekan di antara pohon-pohon itu. Nah, gesekan-gesekan itu menimbulkan percikan api, akhirnya nanti percikan api itu akan membakar kebun itu, ya. Atau kita di lingkungan kita tahu bahwa misalnya kadang-kadang pada musim kemarau itu suka terjadi kebakaran hutan, ya. Kebakaran hutan itu mungkin bisa disengaja, mungkin juga tidak disengaja. Kalau disengaja ya barangkali ada orang yang memang sengaja membakar hutan, ya. Entah awalnya dia membuang puntung rokok atau apalah kan gitu ya. Tapi kalau memang yang tidak disengaja, ya mungkin ketika musim kemarau terjadi angin kencang, angin itu menggesek-gesekkan ranting-ranting pohon, sehingga dari gesek-gesekan itu nanti akan timbul percikan api.
dari percikan api itulah membakar daun-daun yang kering sehingga nanti membakar luas seluruh kebun atau hutannya. Nah, jadi ini baru pertanyaan ya. Ada enggak di antara kita itu orang yang pengen punya kebun luas dengan aneka tumbuh-tumbuhan, aneka buah-buahan, ada sungai mengalir di dalamnya sebagai sumber irigasi, tapi si pemilik itu nanti akan mencapai akan mengalami pasti mengalami masa-masa tua, sedangkan dia punya generasi yang lemah. Nah, karena dia punya generasi yang lemah, maka kebunnya nggak ada yang rawat. Nah, ketika terjadi musim kemarau, angin bertiup kencang, timbul percikan api dan apinya membakar musnah segala aset yang dia miliki. Ini baru ya. Ini kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'alakum tatafakkarun. Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kalian itu, kepada kita semua ini ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah atau wahyu Allah agar kita itu semua tatafakkarun, kita itu semua mau berpikir, mau mengamati. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini manusia satu saat pasti akan mengalami usia senja, usia tua, ya. Nah, otomatis ketika sudah usia tua, kondisi fisik semakin lemah menuju kematian. Nah, ketika kita punya generasi, punya zuriat yang lemah, lemah itu bisa lemah mungkin karena dia masih anak-anak, masih kecil, lemah fisik, atau memang lemah dari sisi keilmunya, ya, lemah mental. Nah, tentunya kalau lemah fisik, kemudian atau memang anaknya masih kecil, atau memang lemah ilmu, kurang ilmu, lemah mental dan seterusnya, maka tidak bisa melanjutkan perjuangan si orang tuanya, ya. Jadi buat apa kita katakanlah menumpuk-numpuk harta nih gitu ya. Tapi generasi tidak kita kita tidak pikirkan, kita perhatikan sehingga generasi kita itu menjadi generasi yang lemah. Ya lemah fisik, lemah mental, lemah ilmu. Sedangkan kita asik menikmati hidangan aneka tumbuhan, aneka buah-buahan dan seterusnya. Tanpa kita sadari bahwa satu saat kita akan mencapai masa tua dengan meninggalkan generasi yang lemah itu tadi. Ini bagi orang yang mau berpikir ya. Jadi harus kita pikirkan dari sekarang bahwa kita manusia satu saat dan pasti akan mencapai usia senja, pasti akan mencapai usia tua. Sedangkan generasi yang kita tinggalkan jangan sampai menjadi generasi yang lemah. Bagaimana caranya? Maka apa yang kita punya harus kita infakkan, harus kita keluarkan. Jangan hanya kita kekang saja, kita miliki sendiri dengan kita nikmatin sendiri, ya. Karena apa? Karena harta yang kita punya nggak akan kita bawa mati, gitu ya. Jadi dengan harta yang kita punya kita investasikan. Investasi buat apa? Untuk membangun zuriyah kita, untuk membangun kader-kader kita, generasi-generasi kita, agar generasinya menjadi generasi yang kuat, generasi yang mentalnya tangguh, kemudian yang ilmunya luas, yang ilmunya bantak, gitu ya. Jadi harta benda yang kita punya kita korbankan. Ya mungkin untuk pendidikannya, untuk kebutuhan kesehatannya dan sebagainya, ya, untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dan tentunya bicara generasi ini bukan hanya kepada anak biologis, ya, bukan hanya kepada anak kandung, tapi kepada generasi kita semua. Karena kalau pun mungkin kita misalnya punya materi yang memang hanya cukup kita konsumsikan, kita nafkahkan kepada anak keluarga kita, ya memang sebatas itu. Tapi kalau kita punya materi yang lebih, kita punya materi yang berlimpah, maka jangan hanya dikuasai cukup untuk keluarga kita saja, tapi coba berbagi juga kepada ya mungkin ada yatim, ada fakir miskin, ada tetangga kerabat dan sebagainya yang juga memang membutuhkan, sehingga kita membangun generasi bukan hanya generasi anak biologis saja, tapi juga kepada semua anak-anak didik kita, ya.
kepada generasi-generasi kita, sehingga suatu saat nanti generasi ketika kita sudah saatnya regenerasi, saatnya kita sudah tua, sudah tidak lagi mampu memegang kendali dalam kehidupan ini, maka biarlah generasi-generasi muda kita yang tumbuh menjadi generasi yang tangguh, yang solid, yang kuat, yang hebat gitu ya. Nah, dari sekarang kita sudah persiapkan itu ya, baik persiapannya lewat pengorbanan materi maupun lewat tenaga, pikiran dan sebagainya. Kemudian ayat berikutnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Hai orang yang beriman, anfiku min thayyibati, silahkan atau korbankanlah, nafkahkanlah, keluarkanlah min thayyibati, dari yang terbaik, dari yang baik-baik, maka sabtum, dari apa yang telah kalian upayakan, apa yang telah kalian usahakan. Kemudian atau wa mimma akhrajna lakum minal ardi, atau apa yang telah kami keluarkan dari muka bumi ini. Nah, kalau yang Allah telah keluarkan dari muka bumi ini banyak ya. Ya mungkin kalau dari yang tampak di permukaan ya dia keluarkan aneka tumbuh-tumbuhan untuk kebutuhan konsumsi, kemudian ada aneka hewan untuk kebutuhan konsumsi dan lain-lain, atau mungkin aneka hasil tambang ya, ada minyak bumi, ada emas, ada logam dan sebagainya ya, yang itu Allah keluarkan, Allah sediakan buat kita semua. Dan itu diantara hasil bumi yang Allah sajikan, ditambah lagi dengan hasil kerja yang kita dapatkan, maka kita keluarkan, anfiku, harus kita salurkan, harus kita nafkahkan. Ya, yang mana? Yang min thayyibati, dari yang baik-baik. Jangan kita pilih-pilih. Wala tayammamul khabisa minhu. Jangan kalian pilih-pilih yang jelek. Yang kalian juga wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna. Jangan kalian pilih-pilih yang jelek untuk dinafkahkan. Bukan yang min thayyibat, bukan yang baik. Ya, walastum biakhizihi ila antum midufi, ibaratnya kita ngelihatnya juga udah ngicerin mata gitu ya, jadi udah memandangnya sebelah mata. Jadi kita punya kepemilikan yang kita punya, baik itu harta benda ataupun apa saja yang kita punya, dari yang baik-baik itulah yang kita nafkahkan, yang kita berikan kepada generasi kita, agar generasi kita juga nanti menjadi generasi yang terbaik. Jangan kita pilih-pilih, ya ini yang jelek-jelek yang kita keluarkan, yang kita bagi-bagi, atau mungkin yang kita anggap ini sudah kita pandangnya sebelah mata gitu ya. Jadi karena kita sudah memandangnya sebelah mata, sudah kita pandang tidak butuh, itu yang kita bagi-bagi. Sedangkan yang baik-baik, yang bagus-bagus kita simpan. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati. Silahkan kalian nafkahkan yang terbaik dari yang kalian punya. Bukan la tayammamul khabisa ya, bukan dari yang jelek, bukan dari yang kalian anggap sudah tidak dipandang lah ya, kan gitu. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid ya. Ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya. Dan Allah mengkayakan kita bagi siapa saja yang ingin mengikuti ajaran Allah. Jadi ketika kita mau mengikuti ajaran Allah, jangan takut miskin. Ya, justru dengan kita mengikuti ajaran Allah, nanti Allah akan mengkayakan kita. Karena memang Pak, karena Allah maha kaya. Orang yang ketika dia berdonasi, menafkahkan hartanya, mungkin dipilih-pilih dari yang nominalnya kecil gitu kan, atau dari yang sudah dianggap tidak layak gitu, sudah tidak dipakai, baru dia donasikan, yaitu orangnya takut miskin gitu ya. Padahal Allah maha kaya dan Allah akan mengkayakan kita ya, mengkayakan kita bagi siapa saja yang mau mengikuti ajaran Allah. Nah, tentu mengkayakan di sini jangan terus berpikir mengkayakan materi terus ya, tapi Allah akan mengkayakan jiwanya. Ya,
Allah akan mengkayakan jiwanya si orang beriman itu, si orang mukmin itu, manakala mereka mau mengikuti ajaran Allah. Nah, hadirin sekalian, yang penting jiwanya dulu nih kaya. Ketika jiwanya kaya, maka harta bendanya, baik dia kaya maupun miskin, dia akan tetap merasa kaya. Sebaliknya, orang yang jiwanya miskin, maka ketika dia punya harta yang berlimpah, dia tetap saja merasa miskin. Ya, contoh di kita tuh banyak. Ya, ada orang yang mungkin rumahnya sudah bagus, rumahnya sudah mewah, mungkin kontrakannya banyak lah kan gitu. Tapi ketika ada pemberian BLT, ada pemberian sembako dan lain-lain, dia yang paling pertama minta bagian, minta didaftar sebagai penerima sembako, sebagai penerima BLT. Padahal dia sudah punya harta yang banyak, tapi karena mentalnya miskin, ya dia tetap merasa miskin, gitu ya. Berikutnya ayat ini ya, ayat berikutnya ayat 268, asyaitonu yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sedangkan wallahu yaidukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Nah, setan itu, ajaran setan itu yaidukumul faqra, mengajak kepada kita itu atau mentakut-takutin kita itu, ya, menakut-takuti kita itu kepada kemiskinan. Ya, jadi jangan berbuat jangan suka nyumbang, jangan suka bersedekah, nanti takut miskin. Kalau mau nyumbang pilih-pilih yang jelek-jelek, pilih-pilih yang nominalnya kecil. Mungkin kalau buka dompet ada yang 2 ribuan, ada yang 5 ribuan, ada yang 10 ribuan, ada yang 50 ribuan. Pilih mana? Ya udah yang 2 ribuan aja yang disumbangkan. Itu mungkin hasutan ya, hasutan hawahu atau dimensi setan yang ada pada diri kita. Itu yang menyeru kepada kita, yang mengajak kepada kita untuk berbuat negatif atau berbuat positif tapi dalam angka yang paling minim, gitu ya. Kenapa? Karena kita dihantui rasa ketakutan untuk nanti satu saat menjadi miskin. Kalau berderma takut miskin. Kemudian waya murukum bil fahsya. Jadi dia menakut-nakuti orang lain itu untuk tidak berbuat baik karena takut miskin. Sebaliknya dia menyeru kepada perbuatan fahsya, perbuatan negatif. Misalnya ada kesempatan buat korupsi aja. Ada kesempatan buat mencuri aja. Ada kesempatan buat pat gulipat, ada kesempatan buat manipulasi, buat markup dan sebagainya. Itu kesempatan, ya. Maka gunakan saja. Itulah yang dimaui oleh setan. Asyaitonu ya'murukum bil fahsya. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Jadi kalau kita korupsi maka akan kaya. Kita pat gulipat, kita menipu, kita maling, kita apa seperti itu nanti akan kaya. Itu yang didengung-dengungkan, yang didakwahkan oleh setan. Kalau kita mau itu, ya kita menjadi pengikut setan. Dalam diri kita ini ada dimensi setan. Nah, dimensi setan itu yang menguasai diri kita. Sehingga segala rupa ya kelakuan-kelakuan negatif ada pada diri kita. Sedangkan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Sedangkan Allah itu mengajarkan kepada kehidupan perbaikan diri. Maghfirah itu pengampunan. Pengampunan itu artinya merombak diri. Yang dulunya jelek menjadi bagus. Yang dulunya zulmat menjadi nur. Yang dulunya maksiat menjadi bertaubat. Allah mengajarkan, menjanjikan pada perbaikan kehidupan diri. Wa fadlan, dan keutamaan. Otomatis orang yang sudah bertobat, orang yang sudah memperbaiki diri, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Wallahu wasi'un alim. Allah dengan ilmunya ini maha luas, maha mengilmui, sehingga kita yang menjadi hamba Allah, yang mau mengikuti perintah Allah, maka kita pun juga nanti akan mendapatkan ilmu yang maha luas. Kemudian hati yang maha luas, hati yang lapang. Jadi walaupun kehidupan kita penuh dengan ujian cobaan, tapi kalau hatinya lapang, hatinya luas,
atas bimbingan Allah, maka kita akan menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik. Sebaliknya, rumahnya luas, tanahnya lebar, duitnya banyak, tapi kalau hatinya sempit, kenapa? Karena dimensi setannya sangat menguasai dirinya, maka kehidupannya akan suram, ya, kehidupannya akan terkurung oleh segala bentuk materi yang mengekang dirinya. Berikutnya, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yazakaru ila ulul albab. Nah, ini mohon diperhatikan. Yu'til hikmata. Yu'ti itu mendatangkan, ya. Ini fiil madi, fiil mudhore maklum, ya. Allah mendatangkan al-hikmah. Al-hikmah itu apa? Al-hikmah itu adalah al-ilmu, ya. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah mendatangkan ilmu, mendatangkan hikmah, mendatangkan aneka pengetahuan sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah, kepada siapa? Yu'til hikmata, ini maf'ul yang pertama, kepada man, kepada siapa? Siapa yang yasha'u, kepada siapa yang menghendaki. Ini fi'il mudhore maklum, ya. Berarti kalau fi'il mudhore maklum diterjemahkan menggunakan awalan me, bukan kepada siapa yang dikehendaki, ya. Kalau kepada siapa yang dikehendaki berarti menjadi fi'il mudhari majhul. Sedangkan ini bentuknya fi'il mudhari maklum. Jadi Allah mendatangkan al-hikmah kepada siapa? Kepada siapa saja yang menghendaki. Kepada siapa saja yang mau. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah sudah mendatangkan al-hikmah belum? Allah sudah mendatangkan al-ilmu belum? Allah sudah mendatangkan an-nur belum? Allah sudah mendatangkan hudan belum? Allah sudah mengirimkan itu semua lewat para rasulnya. Ya, kemudian diteruskan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ulama, sehingga sampai kepada kita semua. Allah sudah datangkan itu kepada kita semua. Nah, sekarang kita mau apa tidak? Kalau kita mau, ayo. Apa yang Allah sudah datangkan itu, ilmu atau wahyu yang Allah sudah kirimkan kepada kita, ayo kita ambil. Sebaliknya, kalau kita tidak mau, ya kita akan nggak bagian apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ingat, Nabi Muhammad itu mewariskan dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, itu warisan Nabi. Warisan Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, sekarang kita ini mau nggak menjadi pewarisnya? Mau nggak mengambil warisan Nabi? Kalau kita mau mengambil warisan, ayo ambil warisan Nabi. Kita ambil warisan Nabi, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul, kita pelajari, kita miliki. Sehingga Al-Quran dan sunnah Rasul itu menjadi milik kita, menjadi menjiwai, ya, terinstal dalam alam pikiran kita. Nah, itu kalau kita mau, tapi kalau kita tidak mau, ya nggak akan dapat apa-apa. Ya. Nah, jadi yu'til hikmata man yasha, Allah telah mendatangkan al-hikmah. Allah telah mendatangkan petunjuk kepada siapa saja yang menghendaki, kepada siapa saja yang mau mengambilnya. Datangnya sudah, tinggal mau diambil apa tidak. Sama seperti kira-kira kita bertamu nih. Ketika kita bertamu, kita dihidangkan aneka hidangan oleh si pemilik rumah. Si tuan rumah sudah menghidangkan. Sekarang tinggal kita mau apa tidak menikmatinya. Mungkin saja kalau kita tidak mau, ya tidak makan apa-apa. Tapi kalau kita mau, kita akan mengambilnya, kita akan menikmatinya. Begitu juga Allah sudah menghidangkan aneka ajaran. Allah sudah menghidangkan ilmunya kepada kita semua. Nah, kita ini mau nggak mengambilnya? Kita mau nggak memanfaatkannya? Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang telah didatangkan, barang siapa yang telah didatangkan al-hikmah, yaitu mereka mau menerima al-hikmah itu, faqad utiya khairan katsiran. Sesungguhnya dia telah didatangkan kebaikan yang banyak. Jadi Allah sudah mendatangkan kebaikan yang banyak berupa al-hikmah, berupa ajaran, berupa ilmu dari Allah,
kepada man yasha, kepada siapa saja yang mau, yang menghendaki mendapatkan ilmu itu. Kalau orang itu sudah dapat, orang itu sudah mengambil al-hikmah itu, maka sesungguhnya dia sudah mengambil kebaikan yang banyak. Wa mayazakaru illa ulul albab. Maka sesungguhnya tidak ada yang mau memikirkan, ya, tidak ada yang mau apa namanya memperas otak ya untuk menelusuri ilmu-ilmu Allah itu kecuali ulil albab, ya. Ulil albab itu artinya kalau albab itu artinya orang-orang yang berakal sehat, ya. Jadi mereka-mereka yang berakal sehat, yang tahu ini yang positif, ini yang negatif, maka dia akan mengambil yang positif, meninggalkan yang negatif. Hadirin sekalian, kira-kira itu kajian kita sudah sampai ayat 269. Semoga apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita kaji, tentunya kita berharap ini menjadi pencerahan bagi kita, khususnya bagi saya pribadi, dan tentunya menjadi petunjuk, menjadi hidayah, menjadi pedoman bagi kita semua, dan kita bisa mewujudkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalaupun banyak yang kurangnya, banyak kesalahannya, semata-mata kealfaan dan kelemahan saya pribadi. Hadirin sekalian, kalau kiranya ini bermanfaat, silahkan mari kita share, kita berbagi kepada family kita, saudara kita, semoga menjadi kemanfaatan yang lebih luas. Kalau memang Anda anggap ini tidak bagus, tidak jelek, ya sudah cukup di skip sampai di sini saja. Hadirin sekalian, semoga kita bisa melanjutkan perjumpaan ini lagi di kesempatan yang akan datang. Dan terima kasih Anda yang sudah senantiasa setia mengikuti channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.